Dan bukankah hobi dari gereja sekarang adalah mencegah pembahasan doktrinal yang terlalu berat, terlalu ketat? Sudahlah, nggak usah terlalu banyak bahas doktrin, nggak usah berteologi. Yang penting saya sampaikan firman Tuhan, itu bahaya ya. Kecenderungan untuk mengajarkan teologi yang rusak selalu ada di dalam kata-kata sudahlah. Jangan tekankan doktrin terlalu besar. Karena seperti dikatakan Kevin Van Hooser, doktrin itu seperti rambu. Saudara nggak punya rambu, saudara akan hancur, lost. Saya ingat waktu kami ada di Malang, waktu saya bukan kami, ya saya lah. Waktu saya ada di Malang, itu ada satu periode yang aneh ya, semua lampu-lampu lalu lintas di Malang itu kacau. Nggak tahu kenapa loh, saya pernah sempat duga dengan beberapa orang pemuda di situ, jangan-jangan katanya ada hacker tingkat tinggi yang sedang mengacaukan seluruh kota Malang untuk merampok seluruh uang di Malang. Katanya begitu. Lalu saya bilang ke dia, tenang aja ya, kamu kan nggak ada uang juga, jadi nggak apa-apa lah. Nah saudara, lampu jadi begitu kacau sehingga kita nggak tahu bagaimana melihat merah dan hijau gitu. Apakah ini merah benar-benar merah atau hijau? Kadang-kadang merah dan hijau nyala bersamaan, kadang-kadang mati, kadang-kadang merah sama-sama merah, hijau sama-sama hijau. Jadi kita hari itu, sepanjang hari kita mencurigai lampu lalu lintas. Kita nggak tahu ini harus maju atau enggak, dan macet terjadi di mana-mana. Nah, saudara bisa tahu kenapa bisa macet ya, karena kita nggak lagi percaya rambu. Kita nggak tahu ini boleh atau enggak, kita nggak tahu batasnya apa. Ini hal yang sama terjadi ketika kita sudah mengabaikan doktrin yang digumulkan susah payah oleh gereja di dalam sejarah. Kita terabas semua rambu-rambunya, dan akhirnya kita menjadi kacau. Nah maka saudara Petrus mengingatkan, jika engkau tidak percaya inkarnasi, nggak percaya bahwa Yesus memanggil kamu jadi milik dia karena dia berinkarnasi lebih dulu, kamu akan rusak secara seksual. Loh apa kaitannya? Nah ini yang Petrus mau jelaskan. Tapi sebelumnya saya ingatkan, jika gereja abaikan doktrin, maka kekacauan akan terjadi. Dan saudara tidak perlu mencari jauh untuk hal ini. Karena semua gereja, kebanyakan lah, saya nggak bilang semua. Kebanyakan gereja mulai mengabaikan pendirian doktrin yang ketat. Saudara, banyak orang sekarang mengaku mereka reform, karena popularitas reform di bawah pelayanan pendeta Stephen Tong. Kalau saudara bilang, saya nggak setuju ini ya, silahkanlah saudara lihat sendiri, dan apa yang saya katakan bukan hal yang kosong ya. Saya menemukan di mana-mana ketika kami pergi untuk persiapkan kapin, misalnya orang mengatakan, saya pernah dengar Pak Tong umur segini, saya terpengaruh beliau di umur segini. Hampir semua orang yang mendengarkan Pak Tong kemudian dipengaruhi oleh beliau, mulai memikirkan pentingnya teologi reform. Jadi bisa kita bilang dia adalah humas untuk teologi reform yang paling kuat gitu ya. Karena banyak orang akhirnya kenal reform, lalu mengatakan, saya berteologi reform karena pelayanan Pak Tong. Tetapi sebelum Pak Tong melakukan ini, nggak ada orang peduli apa itu teologi reform. Ngapain berteologi, ngapain pikir, akhirnya semua jadi salah, semua yang diberitakan dari mimbar jadi benar. Saudara bayangkan ya, ketika orang populerkan bahasa lidah misalnya, ya sudah tahu bahasa cakaraba itu ya, apakah nggak ada yang selidiki kembali perjanjian baru, dan menemukan bahwa kata untuk bahasa lidah itu nggak pernah ada. Kata yang dipakai adalah kata untuk menunjukkan bahasa asing, heteros glosses. Heteros glosses artinya apa? Artinya bahasa asing. Dan kata bahasa asing ini dipakai untuk orang yang memakai bahasa lain dengan bahasa bangsa kita. Kalau ada orang Mesir datang ke Yerusalem, lalu mereka pakai bahasa Mesir, dia sedang pakai heteros glosses. Heterais tulisannya. Heteros glosses. Heteros glosses artinya bahasa asing, that's it. Saudara ngomong Korea ke Paulus, Paulus bilang kamu pakai heteros glosses. Dan heteros glosses diterjemahkan bahasa lidah, apalagi bahasa roh. Sekarang saudara bayangkan bagaimana menggelikannya. Kalau saudara lihat kursus bahasa mengatakan, mengajarkan bahasa roh Korea, bahasa roh Inggris, bahasa roh Prancis, aneh ya. Kenapa aneh? Karena kata heteros glosses diterjemahkan bahasa roh. Dan itu terjemahan yang salah. Jadi harusnya diterjemahkan apa? Bahasa asing. Bahasa asing kan bisa berarti bahasa negara lain. Exactly. Ini sedang bicara bahasa lain. Bahasa asing. Bukan bahasa aneh. Ketika Paulus mengatakan, kamu tahu tidak, saya bisa bahasa lebih banyak dari kamu. Itu bukan berarti Paulus bilang, saya bisa cakaraba loh. Yang Paulus katakan adalah, kamu bisa berapa bahasa asing? Saya juga bisa kok. Kamu bisa bahasa Aram, saya bisa bahasa Aram. Kamu bisa bahasa Yunani, saya bisa bahasa Yunani. Saya bisa bahasa Romawi. Paulus orang berkewargaan Roma. Jadi sangat mungkin tafsirkan ke situ. Paulus mengatakan, kamu bilingual people, saya trilingual. Tapi apakah itu membuat saya bangga? Enggak, saya enggak akan pakai bahasa Romawi untuk ngomong kepada orang Yunani.
Saya lebih suka ngomong 5 kalimat yang dimengerti pakai bahasa orang itu daripada pamerkan kemampuan bahasa saya. Ya mirip lah ya, saudara juga nggak akan terlalu menghargai saya kalau sekarang saya pakai Prancis. Itu nggak mungkin sih, tapi ya entah misalnya contoh saya pakai, ya saudara akan kurang menghargai dan saya cuma pamer. Maka sebenarnya isu tentang bahasa lidah itu adalah isu yang dibuat belakangan ketika ada gejala yang mirip dengan gejala penyembahan berhala. Gejala kerasukan setan. Saya nggak main-main waktu bilang ini ya. Orang yang dirasuk roh jahat cenderung untuk kehilangan kontrol dan mengatakan kalimat-kalimat aneh. Lalu ketika itu diadopsi masuk ke gereja, terjadilah semua kekacauan. Karena nggak selidiki baik-baik kitab suci. Aduh, menyedihkannya. Saudara, setan itu benar-benar pintar menipu dan ya gereja kena tipuan karena kurang ada rambu. Dan rambu yang hilang membuat kita menghina Tuhan dengan mengabaikan firman-Nya, lalu menemukan isapan jempol versi lain, versi Syakarabaka, atau versi apapun itu, nubuat bayang-bayang ke depan yang katanya bisa meramal, atau versi tengking, atau apapun itu. Masuk ke dalam gereja. Dan saudara, kalau berdasarkan surat Petrus, Petrus sudah mengingatkan, tinggal sebentar lagi segala kerusakan doktrin akan berwujud kepada kerusakan seksual. Loh, kenapa ini jadi kaitan? Nah, ini yang akan Petrus bagikan di dalam ayat yang keempat, yang ketiga. Petrus mengatakan bahwa guru-guru palsu akan senang untung. Ayat yang kedua dikatakan guru-guru palsu mengikuti cara hidup yang dikuasai hawa nafsu. Kenapa hawa nafsu dan juga keuntungan pribadi itu menjadi populer di dalam ajaran yang seperti gnostik ini? Jawabannya adalah karena kehidupan di bumi nggak penting. Saudara, kalau kehidupan di bumi nggak penting, segala hal yang jadi penghalang untuk kita, yang kita tahan, yang kita mati-matian cegah supaya kita bisa hidup baik, itu jadi nggak relevan. Karena hidup baik di bumi nggak penting. Nah, maka kalau hidup di bumi yang baik itu nggak penting, saudara nggak usah capek-capek menahan diri loh. Ngapain kita mengekang diri? Kenapa kita mesti benar-benar hati-hati dalam hidup? Kan hidup nggak penting. Maka hidup tidak penting berekses kepada kesenangan yang dilampiaskan secara hedonistik. Saya akan senangi relasi seksual yang liar. Kenapa? Karena hidup nggak penting. Loh, kalau hidup nggak penting, terus gimana? Ya nanti kita akan mati, ya nikmati selagi bisa dong. Maka saudara, ketika kita tidak menganggap bahwa kehidupan kita itu sangat penting untuk kita jalankan di bumi, ketika kekudusan Tuhan itu sangat penting, kita akan abaikan dan akhirnya kita akan lepas kontrol. Nggak penting. Maka Petrus mengingatkan, segala pengertian bahwa hidup di sini nggak penting itu terjadi karena nggak ngerti inkarnasi. Tidak mengerti bahwa engkau sudah disatukan oleh Kristus di dalam natur ilahi karena dia mengambil bagian kita. Maka saudara, di awal Petrus sudah memulai suratnya dengan mengatakan apa yang perlu untuk hidup baik di bumi. Engkau harus menambahkan kepada iman kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, kepada pengetahuan penguasaan diri dan seterusnya. Hidupmu mesti beres. Jangan seperti guru palsu itu. Hidupnya nggak beres karena mereka nggak anggap hidup di bumi penting. Bukankah Tuhan pun nggak mau ada di bumi? Bukankah Yesus nggak benar-benar inkarnasi? Bukankah kita menantikan nanti bersatu dengan yang di atas sana? Hidup di sini nggak penting, maka mari menjadi liar. Tuhan pun nggak akan marah karena Tuhan bilang saya juga nggak suka hidup di bumi. Lu mau liar di bumi bukan urusan saya nggak terlalu penting, anggap itu penting. Nah, maka saudara, ini menjadi jalan bagi kekacauan secara moral. Ketidakmengertian bahwa Allah memperhatikan kehidupan di sini akan berujung pada kerusakan moral.